Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nurdianti, NPM 171203002, kelas 7H. Di sini saya akan menganalisis yaitu satu tentang bagaimana dunia bekerja, yang kedua yaitu sejarah perkembangan dolar, yang ketiga peta dunia tahun 1990. Yang pertama yaitu bagaimana dunia bekerja. Dunia bekerja bermuara dari uang. Untuk memahami cara kerja dunia, yaitu kita harus memahami bagaimana cara kerja uang. Uang diciptakan untuk mengganti sistem barter. Tidak bisa diukur secara adil dan menyeluruh. Namun, dalam perkembangannya, dimanipulasi oleh orang atau kelompok yang kemudian menciptakan suatu sistem jahat yang sampai saat ini kita jalani dan tergantung kepadanya. 1 kilo emas sama dengan 100 perak. 100 perak dapat ditukar dengan uang kertas yang bernominal 100 perak. Semua mata uang berpatokan pada dolar Amerika. Dolar Amerika diciptakan oleh Federal Reserve, keluarga Rothschild dan kroni-kroninya. Bagaimana cara mengontrol manusia? Manusia dapat dikontrol dengan menggunakan uang, karena manusia hidup selalu berhubungan dengan uang. Mudah saja, yaitu manusia dikontrol dengan uang, karena gaya hidup menciptakan hutang. Hutang yang kita buat yaitu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kita, seperti gaya hidup kita, untuk membeli mobil atau fashion. Ada orang bekerja 12 jam untuk membayar hutangnya, yaitu dengan cara dia merampok untuk bertahan hidup. Yang kedua yaitu dengan menjual diri. Yang ketiga yaitu dengan adanya pergi merantau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Chomsky mengkritik keras. Ia menelanjangi perilaku institusi dunia yang memakai pinjaman dan bantuan untuk memanipulasi negara-negara yang sedang terlibat masalah agar mengadopsi kebijakan ekonomi neoliberal, bertujuan bukan untuk memperbaiki kondisi rakyat, melainkan memperkaya kelompok elit yang sudah makmur. Selanjutnya, siapa yang mengendalikan dunia? Bagaimana caranya? Bahwa dari sisi kapasitas, institusi bernama negaralah satu-satunya yang paling memungkinkan untuk mengendalikan dunia. Negara yang paling kuat memiliki potensi lebih besar untuk mempengaruhi berjalannya politik global dan mempengaruhi syarat-syarat untuk melakukan itu. Akan tetapi, salah satu kelemahan negara adalah para penjabat kebijakannya dapat dipengaruhi oleh salah satu kelompok kekuatan dalam luar negara yang mengendalikan uang atau ekonomi. Mereka adalah kelompok ekonomi elit. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan dolar. Dolar telah ditetapkan menjadi mata uang global sejak tahun 1944 melalui perjanjian Bretton Woods. Karena dolar Amerika Serikat ditetapkan menjadi mata uang global, maka perdagangan internasional akan menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai alat tukar. Jika Indonesia mencetak banyak uang tanpa mendatangkan dolar ke dalam negara, maka nilai tukar rupiah terhadap dolar akan semakin anjlok. Dolar akan semakin mahal bagi warga Indonesia. 1 US dollar sama dengan Rp15.000. Jika mencetak rupiah sendiri, nilai rupiah terhadap dolar akan semakin merosot. Akan
menjadi 2-3 kali lipat 1 US dollar atau setara dengan 30.000 sampai 45.000 rupiah. Diakibatkan harga produk impor akan mengalami kenaikan drastis. Ketergantungan Indonesia dengan impor yaitu sekitar 50%. Selanjutnya yaitu barter. Barter adalah transaksi tanpa menggunakan medium uang atau menggunakan barang yang akan dibeli dengan barang yang akan ditukar. Menurut Michelle Becks, barter hanya sebagai eksperimen pikiran. Menurut David Graeber, barter menyatakan tidak ada kebenaran barter transaksi sudah dilaksanakan dengan uang. Kemudian menurut Fred, alat tukar yang dicetak sesuai kehendak pemerintah. Bank-bank nasional ini sebenarnya adalah sindikat keuangan internasional modal antar bangsa yang secara real tidak ada dalam bentuk aset yang nyata. Hutang-hutang yang diberikan oleh bank sentral kepada pemerintahan suatu negara ini tidak pernah diminta oleh rakyat negara tersebut, tetapi dengan sengaja dibuat oleh sistem pemerintahan yang berasaskan sistem demokrasi dengan mengatasnamakan hutang negara. Kemudian awal 90-an, federal disebut sebagai perampok terbesar. Pada tanggal 23 Desember 1913, sebelum 2 hari menjelang Natal, federal memindahkan kekuasaan sistem moneter dari pemerintah ke tangan beberapa orang kaya yang berada di negara kita. Selanjutnya, pada Undang-Undang Federal 1913 memberikan kekuasaan tidak terbatas kepada beberapa institusi perbankan kaya di Amerika. Federal memiliki kekuasaan untuk menerbitkan mata uang, memanipulasi tingkat suatu bunga, dan menyalurkan dana bailout rahasia. Sementara Kongres dan Presiden tak diperbolehkan melakukan pengawasan politik atas organisasi yang telah berkuasa ini. Kemudian yang ketiga yaitu peta dunia tahun 1990. Ada beberapa negara yang tidak diakui, seperti negara Yugoslavia, yaitu negara yang berada di Eropa Tenggara, didirikan pada tahun 1918 sebagai kerajaan Serbia, Kroasia, dan Slovenia. Sekarang negara Yugoslavia, negara yang berdiri sendiri, semakin makmur. Kemakmuran dari negara Yugoslavia yaitu melalui pariwisata. Kemudian yaitu negara Tibet. Negara Tibet berada di sebarat laut India. Tibet juga menjadi tempat tujuan bagi para pencuri petualang dan pendaki gunung, karena di Tibet terdapat gunung yang tertinggi di dunia, yaitu Gunung Everest. Selanjutnya, seperti negara neutral Moresnet, memiliki bendera sendiri dan bahkan membuat koin sendiri untuk kemakmuran negaranya. Kemudian, negara Newfoundland, pulau yang ada di Kanada. Isolasi yang terdiri di negara ini menciptakan budaya yang berbeda. Selanjutnya yaitu seperti negara sebagai negara pengganti dari negara Sri Lanka. Sri Lanka diganti namanya menjadi Ceylon karena untuk menghilangkan sisa-sisa kolonialisme yang terjadi pada dahulu. Sekian analisis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.